Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang telah diberi kesempatan untuk mendatangi penyuluhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Cukup baik ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Korato ini Alfarina, biasa disapa Alfa. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi D4 Sarjana Keperawatan Anestesiologi. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi pada Bapak dan Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu hipertensi? Baik, ada beberapa yang sudah mengerti ya. Dan mungkin beberapa di antara yang lainnya mengenal hipertensi itu sebagai tekanan darah tinggi. Betul sekali Ibu, itu merupakan pengertian lain dari hipertensi. Adapun hipertensi yang sesungguhnya ialah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan tekanan darah sistol mencapai angka di atas sama dengan 140 mmHg dan diastolnya di atas sama dengan 90 mmHg. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi itu antara lain yaitu genetik, faktor lingkungan seperti obesitas, stres, konsumsi garam yang berlebih atau lemak yang berlebih, kebiasaan merokok, dan kebiasaan meminum alkohol. Biasanya, gangguan fisiologi yang terjadi pada pengaturan aliran darah sehingga menyebabkan hipertensi di antaranya yaitu gangguan pada cardiac output dan resistensi perifer, gangguan pada sistem renin, angiotensin, dan gangguan pada sistem otonom. Ada beberapa kasus yang terjadi atau kejadian hipertensi di seluruh dunia, dan itu mencapai lebih dari 1,3 miliar orang, yang dimana angka tersebut menggambarkan 31% dari jumlah penduduk dewasa di dunia yang mengalami peningkatan sebesar 5,1%, lebih besar dibanding prevalensi global pada tahun 2000 hingga 2010. Dan menurut data WHO, di seluruh dunia, sekitar 972 juta orang atau 26,4% penghuni bumi ini mengidap hipertensi. Dan akan terjadi kemungkinan penaikan pada tahun 2025 menjadi 29,2%. Dan dari 972 juta pengidap hipertensi itu, 333 juta diantaranya berada di negara maju dan 639 juta lainnya atau sisanya berada di negara berkembang termasuk Indonesia itu sendiri. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi esensial atau yang penyebabnya belum diketahui. Dan yang kedua yaitu hipertensi sekunder yang penyebabnya bisa disebabkan seperti penyakit ginjal, penyakit endokrin, penyakit jantung, dan gangguan anak ginjal atau adrenalin. Berikutnya yaitu faktor dan tanda gejala dari hipertensi tersebut. Apakah Bapak Ibu ada yang mengetahui tanda gejala atau faktor penyebabnya? Sebelumnya saya sudah jelaskan. Baik, sudah betul. Saya akan menjelaskan lebih lanjut ya Bapak dan Ibu. Hipertensi itu sendiri sebenarnya belum diketahui penyebab pastinya. Akan tetapi ditemukan beberapa faktor risiko. Seperti faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi seperti umur
atau usia, jenis kelamin, suku, obesitas, stres, mengkonsumsi garam yang berlebih, mengkonsumsi alkohol, dan menggunakan atau menghisap rokok. Adapun tanda gejalanya itu sendiri tidak selalu meliputi seperti sakit kepala, mimisan, gelisah, berkeringat, atau susah tidur. Faktanya, tekanan darah tinggi sebagian besar adalah silent killer atau pembunuh senyap karena penyakitnya muncul tanpa gejala. Dari banyak kasus hipertensi, tekanan darah tinggi tidak menyebabkan sakit kepala atau mimisan, kecuali pada kondisi darurat hipertensi atau tensi sangat tinggi. Adapun cara untuk mencegah hipertensi itu yaitu yang pertama, olahraga rutin. Adapun pengertian dari olahraga adalah olahraga dengan beban ringan dengan tepat adalah latihan isotonik yang umumnya bersifat aerobik seperti berjalan kaki, jogging, maupun bersepeda. Penurunan tekanan darah akan terlihat setelah latihan 2 minggu dan akan menetap selama Bapak dan Ibu terus melakukan kebiasaan tersebut. Namun bagi penderita diabetes, maksud saya penderita hipertensi, dianjurkan untuk menghindari olahraga berat seperti yang bersifat aerobik. Adapun cara kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan potasium atau kalsium. Potasium itu sendiri memiliki peran penting dalam elektronik, fungsi saraf, kontraksi otot, serta tekanan darah dalam tubuh manusia. Potasium berfungsi untuk melancarkan keseimbangan air dan mineral dalam tubuh. Potasium bekerja dengan natrium untuk mempertahankan tekanan darah. Seperti itu. Yang cara ketiga mungkin seperti Bapak dan Ibu mengurangi konsumsi garam berlebih atau makanannya asin-asin. Seperti itu. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk penyuluhan pada pagi hari ini itu hipertensi itu merupakan masalah kesehatan yang cukup berbahaya di seluruh dunia karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang mengarah pada penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal yang mana pada tahun 2016 penyakit jantung iskemik dan stroke menjadi 2 penyebab kematian utama di dunia. Baik, seperti itu ya Bapak dan Ibu penyuluhan saya pada pagi hari ini. Apakah bisa dimengerti apa yang telah saya sampaikan? Baik, mungkin sekian dan terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu berikan. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.